datang ke sini itu nggak bisa reservasi. Ya. Bahkan datang langsung pun itu waiting list. Tapi Pak Budi itu selalu ngomong, nanti buka cabang saya. Gitu kan. Kuliner itu sulit lah dibuat cabang. Pasti nanti ada standar-standar yang nggak terjaga. Dari sebuah angkringan yang bertransformasi dari warung makan, kemudian rumah makan. Jadi saya pengennya ya sudah di Sate Ratu cuma ada beberapa menu, tapi ya ini terjaga dan enak semua. Ya. Tentu hal yang sama diinginkan oleh staf kan. Mereka yang punya keluarga, kalau anaknya masih sekolah, liburnya ya hari Minggu. Pelanggannya atau orang yang merasakan Sate Ratu itu ada dari 104 negara. Sobat Culture, saat ini saya berada di Sate Ratu, sebuah rumah makan yang menurut saya cukup kontroversial karena menyalahi prinsip-prinsip ekonomi. Ya. Kenapa kontroversial? Ada banyak hal. Misalnya saja, datang ke warung ini tidak bisa kita reservasi, ya. Jadi harus datang langsung. Atau misalnya pemiliknya itu dengan tegas mengatakan bahwa dia anti buka cabang. Ya. Jadi jangan harap kalian akan menemukan Sate Ratu di tempat lain selain di sini. Nah, sate ini juga di tahun 2019 jadi juara nasional. Kalau ada kejuaraan dunia, saya yakin Sate Ratu akan jadi juara dunia. Kenapa? Karena dia dengan sombong mengatakan bahwa ada 104 negara yang orang-orangnya itu makan di tempat ini. Kita akan bertemu dengan Pak Budi sebagai owner untuk ngobrol tentang Sate Ratu. Sobat Culture, kali ini saya sudah bertemu dengan ownernya Sate Ratu, sate yang kontroversial, sate ayam yang sombong. Selamat pagi, Pak Budi. Lama nggak ketemu ya? Iya. Saya sudah berapa tahun ya nggak makan di sini ya? Kayaknya 7 tahun, Mas. Nggak sampai lah 7 tahun gitu kan. Tapi salah satu alasan saya jarang datang ke sini lagi itu karena saya bahagia. Oke. Pak Budi. Ya. Melihat bagaimana perkembangan Sate Ratu. Yang ketika dulu masih di Parades ya, di Jalan Magelang, terus kemudian pindah ke sini, saya lihat luar biasa sehingga saya memutuskan untuk nggak usah sering-sering datang ke sini karena begitu ramenya. Ya. Terus yang tadi saya sebut kontroversial itu kan ada banyak hal. Ya, salah satu yang kenapa saya kemudian memberikan kesempatan kepada pelanggan lain karena datang ke sini itu nggak bisa reservasi. Ya. Bahkan datang langsung pun itu waiting list. Ya. Kenapa tidak kemudian melakukan reservasi sih, Pak? Nggak boleh. Sebenarnya kan kita ini masih rumah makan kelas ecek-ecek lah, Mas. Ya. Ecek-ecek. Jadi mungkin kalau untuk menggunakan reservasi, selain karena tempat kita juga terbatas, jadi memang tidak terlalu besar, kita menganggap bahwa sistem reservasi itu nantinya malah akan menimbulkan waiting list yang semakin panjang. Karena bisa saja terjadi di depan ada banyak tamu, tapi meja di dalam kosong, nggak bisa dipakai karena sudah direservasi oleh tamu yang belum datang. Begitu. Jadi kami menganggap bahwa dengan reservasi malah justru membuat antriannya panjang, malah kasihan tamunya. Jadi kita lebih baik siapa yang datang duluan, yang pakai mejanya, dan menurut kami selama ini itu berjalan dengan cukup baik. Ya, nah ini yang Sobat Culture saya sebut itu rodok sombong gitu kan. Karena kan dengan adanya waiting list itu kan, solusinya kan sebenarnya buka cabang. Tapi Pak Budi itu selalu ngomong, nanti buka cabang saya. Gitu kan. Iya kan? Ya, betul. Kenapa Pak Budi? Saya sudah tua.
Jadi memang ide dasarnya Sate Ratu dulu waktu kita bikin, kami, saya dan Pak Lanang itu memang pengen punya usaha yang ditungguin ya. Jadi ceritanya supaya kita ada terus di outlet, kita memantau outlet, terus menjaga supaya seluruh operasional berjalan dengan baik. Dan tentu dengan sistem atau harapan itu kan nggak bisa franchise, nggak bisa cabang. Dan saya pikir kuliner itu, ini pendapat pribadi ya, kuliner itu sulitlah dibuat cabang. Pasti nanti ada standar-standar yang nggak terjaga. Kecuali memang mungkin untuk produk-produk yang sudah bisa diotomasi 100%. Tapi kalau kayak sate ini kan yang ngebakar juga masih manusia ya. Jadi artinya peran QC harus terus ada dan sebagainya. Jadi kita anggap lebih baik kita satu aja, tapi standar rasa bisa terus terjaga, syukur-syukur standar servisnya juga terus terjaga, supaya lifetime-nya panjang. Dan kembali ke yang tadi, ke ide dasar itu, ada juga pertimbangan bahwa kalaupun kita misalnya bisa mengatasi masalah standarisasi tadi, kalau kita punya banyak cabang, nanti saya nggak punya waktu lagi. Padahal dulu saya memutuskan resign kan punya idealisme, pengen punya banyak waktu luang. Gitu. Punya banyak waktu untuk keluarga ya, dulu salah satu alasannya kan itu. Oke, Sobat Culture, sebelum kita membahas hal-hal lain yang cukup kontroversial, Pak Budi mungkin bisa ceritakan ya secara singkat bagaimana Sate Ratu yang saya tahu itu dulu awalnya adalah sebuah angkringan, terus kemudian kukut gitu kan. Terus kemudian Pak Budi memutuskan udahlah jualan sate gitu kan. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Culture nih. Ya, sebelumnya saya mau protes dulu, kata kukut tadi itu menghina sekali. Jadi kita memang sempat angkringan beberapa bulan, tapi itu bukan kukut. Jadi kita melihat bahwa ternyata konsep angkringan yang kita bayangkan itu agak sulit diterima oleh target market yang dalam tanda petik adalah kelas menengah yang kita mau ambil untuk makan lesehan di pinggir jalan dengan kondisi makanan sudah terdisplay secara terbuka. Ternyata market itu nggak nyaman dengan sistem itu. Makanya akhirnya kita putuskan untuk kita ubah konsepnya menjadi warung makan, di mana orang duduk mesen baru kita siapin satenya dan konsepnya meja-meja bukan lagi lesehan. Itu terjadi, kita perubahan konsep itu di bulan Maret 2016. Kita pindah dari angkringan tadi yang ada di Jalan Solo, kita pindah ke Jalan Magelang. Dengan 4 meja. Jadi total cuma sekitar 20 kursi. Saya kebetulan dibantu sama istri. Jadi mulai dari belanja, melayani pelanggan, bakar sate, nusuk sate, semuanya ya kami yang lakukan. Tapi itu kan dari semula yang konsep angkringan, artinya kan banyak menu ya. Itu terus kemudian hanya sate saja. Ya, disimplify, satenya yang dijual hanya sate yang saat itu best seller, yang kebetulan versi kita. Sate dalam tanda petik temuan kita lah. Jadi bukan kayak sate yang umum di angkringan, sate telur dan sebagainya itu. Kebetulan sate merah, sate lilit. Nah, itu yang akhirnya kita pilih untuk kita jual. Salah satu alasan utamanya karena dia yang best seller. Gitu. Dan akhirnya terus itu kita tumbuh ya, walaupun tahun-tahun awal tuh 2-3 tahun pertama seperti lorong gelap gitu ya, tapi saya waktu itu meyakini bahwa memang untuk usaha kuliner butuh waktu untuk dikenal. Dan saya jalanin proses itu. Grafik pertumbuhan ada, tapi landai sekali. Tapi saya yakin nanti begitu momentumnya tiba, usaha itu pasti akan berhasil. Ya udah, itu tak telatenin aja waktu itu. Ya, Jogja ini kan, saya nggak tahu Pak Budi sepakat atau enggak ya, untuk soal kuliner itu termasuk kejam gitu ya. Maksudnya ada yang minggu ini buka, ya minggu berikutnya sudah tutup atau ganti menu gitu kan. Pak Budi sepakat nggak itu dengan seperti itu? Maksudnya sepakat tuh? Sepakat dalam artinya melihat. Oh iya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya lanjutan itu adalah kenapa 2-3 tahun kan lorong gelap ya. Pak Budi juga pernah cerita tuh ya, kalau nggak laku saya makan sendirilah Mas gitu kan misalnya. Nah, itu bagaimana kemudian sebagai orang yang mau masuk ke bisnis kuliner misalnya ya, itu
apa upaya yang dilakukan sampai bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun untuk kemudian rame? Sejak awal terjun, saya sudah tahu bahwa ini butuh waktu lama. Sulit sekali usaha kuliner yang tumbuh secara organik, itu cepat gitu. Pasti butuh waktu lama. Dan itu yang membuat saya yakin bahwa ya sudah, ini memang proses yang harus dilalui. Tapi yang penting biasanya itu adalah faktor keluarga ya. Jadi kalau faktor keluarga biasanya dalam tanda petik mengganggu, apalagi saya bekas profesional yang sebelumnya mungkin kehidupan saya berbeda. Kalau keluarga nggak support tuh mesti udah ngapain sih jual sate, udah balik kerja aja gitu kan. Nah itu sudah saya antisipasi sebelumnya dengan saya bilang ke keluarga kalau siap nggak untuk 5 tahun ini susah. Waktu itu plot saya malah 5 tahun. 5 tahun. Dan syukurnya kita mulai ada kenaikan agak signifikan tuh tahun ketiga lah kayaknya. Tahun ketiga. Nah, kalau sekarang kan kemudian salah satu yang dibanggakan oleh Sate Ratu itu kan pelanggannya atau orang yang merasakan Sate Ratu itu ada dari 104 negara. Nah, dari awal itu memang disiapkan itu gitu kan, atau jangan-jangan itu jadi strategi yang ditemukan di tengah jalan nih, kemudian untuk udahlah saya pakai ini gitu kan. Kayaknya itu sejak awal kita sudah ada ke situ, walaupun mungkin cara kita mengemas terus kita improve ya. Jadi waktu kita angkringan tuh kan kita sudah meminta testimoni dari orang-orang asing. Itu sudah didatangi orang asing? Sudah. Memang sejak awal kita mau angkringan itu ngambil market orang asing karena kita lihat nggak ada yang main di situ. Maka begitu angkringan berubah jadi warung, ya kita terusin konsep itu. Cuman semakin tertata. Mulai kita data urutan negaranya, kita file testimoni-testimoninya, dan akhirnya itu yang kita angkat sebagai tagline itu. Terus termasuk jumlah negara juga terus kita dorong karena kita menganggap bahwa itu selling point yang mungkin orang lain jarang masuk ke situ ya. Nah, gitu. Kenapa orang asing? Artinya kan kelas menengah itu bukan hanya orang asing kan? Maksudnya kenapa nggak misalnya ya orang-orang yang di perumahan atau kenapa kok justru orang asing, bule gitu kan? Ada alasan tertentu? Itu sebenarnya strategi marketing sih. Jadi kita berkeyakinan bahwa kalau kita bisa dapat itu market asing, nantinya poin itu jadi selling point untuk ngambil market lokal sih. Artinya orang lokal melihat itu, bule kok seneng gitu ya? Ya. Oke, jadi Pak Budi ini punya pengalaman panjang dalam dunia entertain ya Pak ya? Ya, jadi kalau di Jogja itu tahun 2000-an ada tempat clubbing gitu kan, yang cukup fenomenal karena sangat berbeda lah dengan tempat-tempat clubbing yang lain. Nah, itu Pak Budi yang dulu menginisiasi dari Surabaya, Jogja, Semarang ya Pak Budi. Semarang, Pekanbaru, Makassar. Pekanbaru. Nah, jadi usaha ini itu diciptakan Pak Budi tadi sebagai bentuk pertobatan. betul. Karena ingin keluar dari dunia malam gitu kan, terus menekuni sate. Nah, kemudian prinsip bisnis ini kan yang dipegang oleh Pak Budi menjadi tidak biasa bagi kalau dilihat dari kacamata bisnis ya. Tidak mau buka cabang karena pasti akan membuat waktunya terambil dan itu di luar prinsip Pak Budi. Tapi juga yang saya lihat itu ada hal-hal lain yang sebenarnya ketika Pak Budi itu merekrut banyak karyawan. Ada alasan tersendiri nggak Pak Budi? Sebenarnya banyak sih enggak ya. Kalau menurut kami itu adalah jumlah karyawan ideal. Berapa sekarang? 40 lah. 40 yang ini ya, on the record ya. Off the recordnya lebih satu. 40 orang gitu kan. Untuk sebuah warung sate, rumah makan sate lah. Itu apa pertimbangan dengan karyawan sebanyak itu? Sekali lagi bahwa angka itu buat kami adalah angka yang ideal supaya bisa memberikan servis secara maksimal. Berangkat dari pemikiran bahwa tempat saya itu terbatas. Jadi memang tamu datang, makan, selesai makan memang harus segera meja siap kembali. Tamu duduk menunggu proses sate datang, segera terantar, segera dimakan dan segera dibersihkan lagi. Jadi jumlah itu adalah jumlah yang ideal.
termasuk di dalamnya memperhitungkan kecenderungan bahwa selalu ada staf yang tidak masuk. Jadi kita melihat bahwa sekarang memang pola staf yang sering izin dan sebagainya itu kan cukup tinggi. Jadi saya lebih baik punya staf agak sedikit lebih supaya saya nggak stroke. Kalau karyawannya pas itu nggak masuk 4 gitu aja, itu operation terganggu. Saya seharian tuh bisa stres mikirin itu, akhirnya saya mati muda. Mati tua karena sudah tua. Jadi lebih baik angkanya memang angka yang ideal, yang menurut kita tuh bisa maksimal, walaupun mungkin hari itu ada beberapa orang yang harus absen. Ya, tapi kan mengurangi cuan Pak Budi. Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Ada berapa kursi di sini Pak Budi? Kursi mungkin sekitar hampir 200. Hampir 200 ya. Dan selalu penuh ya. Katanya begitu. Jadi kadang. Jadi sobat culture kalau makan di sini ya, di pinggir-pinggir itu ada orang pada berdiri, karyawan berdiri, itu bukan sedang mengintimidasi atau sedang ya karena melihat ya Pak ya. Tapi itu karena mereka siap untuk dipanggil dan membantu tamu yang membutuhkan. Ya, jadi sobat culture yang makan di sini jangan segan untuk kemudian tanya atau ngomong, karena mereka memang disediakan oleh Pak Budi untuk melayani. Nah, konsep soal karyawan gitu kan, yang saya dengar ini kan Pak Budi itu mendengar juga soal karyawan. Salah satunya itu adalah soal libur. Ya. Jadi saya punya pengalaman gitu kan, ada teman dari Jakarta pingin diajak ke Sate Ratu dan saya lupa kalau itu adalah hari Minggu. Jadi dengan semangat, ayo kita ke Sate Ratu. Sampai di sini tutup. Dan itu kata Pak Budi atas permintaan karyawan. Itu benar Pak Budi? Sebenarnya kalau agak sedikit sombong itu bukan permintaan karyawan. Itu kesadaran kami. Karena kembali ke ide dasar tadi bahwa waktu mau memulai usaha, saya pengen punya waktu untuk keluarga. Tentu hal yang sama diinginkan oleh staf kan. Mereka yang punya keluarga, kalau anaknya masih sekolah, liburnya ya hari Minggu. Mereka bekerja tentu untuk keluarganya. Kalau mereka bekerja keras, bahkan Minggu pun harus masuk, lalu uang itu atau hasil kerja itu buat apa jika toh mereka tidak punya waktu untuk keluarga. Saya pikir memang harus ada libur di mana mereka bisa kumpul sama keluarga, dan itu harus hari Minggu. Kalau beberapa orang bilang kan hari Minggu rame gitu. Saya percaya Tuhan membalas di hari yang lain. Dan itu buat Tuhan hal yang mudah untuk mengatur ke hari yang lain. Dan itu terbukti ya Pak Budi ya. Oke, Pak Budi, kembali soal pola-pola marketing yang digunakan oleh Sate Ratu ya. Dari awal itu kan memang sate ayam. Sate ayam dengan berbagai varian lah. Berbagai varian itu ada sate merah. Sebenarnya variannya sama, cuman dagingnya yang beda. Sate merah itu daging dan ada kulitnya, sama sate kulit. Terus kalau sate kanak sebenarnya bumbunya serupa, tapi lebih tidak pedas. Udah cuman itu aja. Cuma itu aja ya? Kenapa nggak tambah menu-menu yang lain Pak Budi? Saya penganut paham spesialisasi. Jadi saya lebih percaya bahwa kalau saya punya produk sedikit, saya bisa menjaga kualitasnya, segala sesuatunya dengan lebih baik dibanding produk saya banyak. Nggak mudah menjaga item yang sedikit itu aja supaya setiap hari selalu standar, rasanya sama, penampilannya sama, semuanya itu nggak mudah. Apalagi kalau kita punya produk banyak. Dan biasanya produk yang banyak jarang sekali semuanya enak. Jadi mesti ada nanti yang oke, ada yang biasa aja gitu. Nah, persepsi biasa aja tadi berbahaya buat saya ya. Jadi saya pengennya ya sudah di Sate Ratu cuma ada beberapa menu, tapi ya ini terjaga dan enak semua. Gitu. Itu lebih aman buat saya ya. Kembali ini soal yang debatable, ada yang bilang lah itu masakan Padang juga ada yang rame gitu. Ya itu monggo. Tapi kalau saya percaya lebih baik sedikit tapi saya bisa jagain. Nah, kalau yang saya lihat kan standar operating prosedurnya di Sate Ratu itu cukup ketat ya. Jadi
kayak misalnya ini sekarang Sobat Culture samar-samar ada lagi briefing ya. Ya. Itu selalu setiap pagi. Setiap hari dan nanti closing sebentar. Kenapa itu dilakukan? Briefing itu penting sekali ya. Jadi kami melihat bahwa setiap hari staf harus di-remind tentang kejadian semalam, tentang hal-hal yang harus terus dilakukan. Dan tanpa itu bagaimana kita bisa perform bagus gitu. Itu pun masih kita ada setiap bulan ada training untuk seluruh staf lagi dan seterusnya. Jadi memang saya pikir staf adalah salah satu poin yang saat ini buat kami cukup penting dan mungkin udah bisa dirasakan juga oleh pelanggan apa yang membedakan staf kami dengan staf tempat lain ya. Ya, artinya kan energi yang dikeluarkan oleh Pak Budi lebih besar ya? Oh ya, bahkan mungkin saya waktu rekrutmen itu anak floor itu trainingnya 3 bulan. 3 bulan itu dalam kelas dan praktek ya. Dan kelasnya cukup dominan. Jadi mereka ada tugas, ada presentasi, ada baca buku, ada bikin video, macam-macam. Itu yang memungkinkan mereka bisa seperti sekarang. Karena tanpa itu saya nggak yakin bisa. Itu mungkin yang membuat bertahan Sate Ratu, sate ayam gitu kan, sampai 8 tahun ini ya. Iya. Dengan segala kontroversial dari kacamata pelanggan nih. Kan Pak Budi tahu sendiri ya, kalau di media sosial komplain-komplain soal misalnya harus antri lah, nggak bisa reservasi. Apalagi Pak komplain-komplain yang ya Pak Budi melihatnya itu sebagai ya misalnya kalau satu grup datang 8 orang, yang datang baru 2 ya kita nggak bisa proses. Yang kita proses ya 2 berarti dapat 1 meja. Yang belum datang ya belum datang. Kalau mau nungguin nanti sampai lengkap baru bisa masuk, baru dapat 2 meja. Yang seperti itu. Tapi itu saya lakukan sebenarnya tujuannya adalah supaya fair aja buat tamu-tamu yang ada. Atau misalnya orang yang sudah take away tidak bisa dimakan di sini karena ada misalnya pura-pura ngebungkus kemudian ambil tempat seenggon-gon katakan ya di tempat tunggu take away misalnya dimakan di situ. Itu buat kami nggak boleh. Walaupun harus ribut, kenapa? Karena yang dine in tadi ngantri panjang, yang take away kan langsung masuk. Betul. Kalau kemudian yang take away masuk dan dia makan di sini kan berarti dia mencuri haknya si yang dine in. Berarti nggak bisa kita datang misalnya saya bawa 8 orang nih, langsung duduk, ini langsung dikosongi, nunggu, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Jadi sebenarnya semua peraturan yang kita bikin itu sebenarnya untuk menjaga fairness aja ke pelanggan semua. Kalau yang reservasi presiden, Pak? Khusus presiden saja mungkin ya itu. Tapi waktu periode sebelum ini anak presiden itu datang dan ngantri. Ya, saya lihat ya. Masih pacaran ya? Udah nikah. Udah nikah itu ya? Itu antri? Ngantri. Walaupun memang dia datangnya menjelang jam closing, jadi mungkin antrinya sudah tidak terlalu banyak. Tapi kalau saya misalnya itu dapat instruksi langsung masuk, mungkin saya nggak berani, pasti masuk. Ya oke. Nah, salah satu juga ya SOP yang saya tahu itu juga adalah sate itu datang ke pelanggan itu nggak begitu lama ya. Sebenarnya durasi yang kita janjikan 30 menit, Mas. Durasinya 30 menit? Ya. Itu dihitung dari apa 30 menit? Dari pesanan masuk. Dari pesanan masuk. Kenapa tidak kemudian stok nih, nyetok gitu kan? Kan banyak juga warung-warung kuliner yang kemudian ya untuk mempersingkat waktu itu sudah, kalau sate udah dibakar dulu nih gitu kan, nanti tinggal ngangetin. Itu Sate Ratu tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi kalau konteksnya disiapkan dulu kemudian diangetin, nanti secara rasa kualitas pasti beda dengan fresh. Karena daging yang dibakar kemudian didinginkan dan dibakar kembali itu bentuknya, teksturnya semuanya berubah. Jadi kami memilih untuk lebih baik tamu nunggu lama, tapi dapat taste yang maksimal daripada cepet tapi nggak enak satenya. Gitu. Itu nanti ya malah jadi bumerang juga. Tapi yang kedua sebenarnya menunggu 30 menit itu di kami tim bakar juga nggak berhenti. Jadi kalau tim bakar yang ngebakar sate merah itu sudah ngebakar terus. Jadi nggak lihat orderan, dia sudah ngebakar terus, sudah pasti keluar. Nah durasi yang kami janjikan adalah 30 menit itu. Artinya bisa lebih cepat ya? Kalau kalau kondisinya belum terlalu rame, mungkin bisa lebih cepat. Kalau tukang yang maksudnya yang membakar itu ada berapa orang? Pak? 17. Itu yang dia terus-terusan itu ya? Ya. Untuk
standar 30 menit Ya. itu ya. Saya batuk karena aroma satenya itu mulai menggoda perut saya. Oke. Jadi Pak Budi, jadi akan dibawa kemana Sate Ratu setelah kemudian dari sebuah angkringan yang bertransformasi dari warung makan kemudian rumah makan, yang itu jadi ketika Pak Budi memutuskan untuk tidak buka cabang itu jadi kayak miliknya Jogja nih gitu kan. Nah ke depan akan dibawa kemana nih? Minimal di masa saya menjabat, Ya. di masa saya menjabat, ya akan tetap seperti itu, akan seperti tetap itu. satu. Saya nggak tahu nanti misalnya ini ternyata diwariskan ke generasi berikutnya, kemudian tentu dengan pemikiran dan hal-hal lain yang berbeda, yaitu monggo nanti akan saya serahkan ke anak-anak seperti apa. Tapi kalau selama masih saya, konsepnya mungkin tetap seperti ini, tetap di satu titik, cuman mungkin ada sentuhan-sentuhan misalnya karena perkembangan teknologi, tentu unsur-unsur yang terkait teknologi tetap saya aplikasikan. Dan mungkin akan melebar ya. Jadi nggak buka cabang, tapi kursinya tambah banyak ya. Nah ini juga kalau di kita ini kadang-kadang anginnya mau memperluas, kadang-kadang nggak mau memperluas. Jadi pada saat lagi long weekend misalnya ramai sekali itu kadang-kadang kayaknya memang perlu diperluas. Tapi di sisi lain kadang sekarang aja udah capek ya. Kalau kita perluas tambah capek, nanti malah nggak punya waktu lagi. Gitu. Jadi kami masih mungkin sementara inilah. Ya, artinya kalau nanti diwariskan, yang menerima warisan adalah orang muda, bisa jadi karena energi mereka lebih besar. Ya. Pak Budi menerima ya konsep-konsep baru gitu ya? Ya kalau sudah saya wariskan, saya nggak mau ikut-ikut. Saya mau hidup tenang. Oke, Sobat Culture, demikian ngobrol dengan Pak Budi tentang Sate Ratu. Saran saya, salah satu yang harus dicicipi selama kawan-kawan hidup atau ke Jogja lah, itu adalah Sate Ratu. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya.